Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Widya Lestari, dari kelas 4B dengan NIM 4444200030. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air dengan metode nuklear magnetic resonance. Nah, kadar air. Kadar air ialah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik yang diekspresikan dalam rasio dari 0 atau kering total hingga nilai jenuh air, di mana semua pori terisi air. Nilainya dapat secara volumetrik atau gravimetrik, atau massa, basis basah maupun basis kering. Nah, kadar air ini juga harus diketahui dalam penentuan nilai gizi pangannya, supaya dapat memenuhi standar komposisi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pangan. Kepentingan yang lainnya itu bahwa kadar air ini diperlukan untuk penentuan komposisi kimia yang sering ditanyakan pada dasar bobot kering atau dry matter. Nah, komposisi utama pada bahan dan hasil pertanian ini kan biasanya merupakan air, abu, protein, serta lipid dan karbohidrat. Nah, analisis komponen-komponen ini itu disebut sebagai analisis proksimat. Nah, penentuan kadar air ini tuh merupakan analisis yang paling penting dan luas dilakukan dalam pengolahan data, pengolahan serta pengujian pangannya. Nah, hal ini itu terjadi karena jumlah bahan kering atau dry matter dalam bahan pangan ini merupakan kebalikan dari jumlah air yang dikandung. Oleh karena itu, kadar air ini secara langsung itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi, baik bagi pengolahan atau produsen maupun konsumennya. Jadi selain itu juga analisis kadar air ini tuh penting dilakukan karena berpengaruh terhadap stabilitas dan kualitas bahan pangan. Nah, kadar air ini dapat mempengaruhi mutu, terutama erat hubungannya dengan daya awet bahan setelah penyimpanan. Titik penentuan kadar air bahan dapat dilakukan dengan oven. Jadi penentuan kadar air bahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan dry basis atau kering dan wet basis atau yang basah. Selain itu juga dengan cara oven dapat dilakukan dengan moisture tester dengan sistem konduktivitas NMR atau nuclear magnetic resonance. Nah, kadar air ini biasanya dinyatakan dengan persentase berat air terhadap bahan basah atau dalam gram air. Untuk setiap 100 gram bahan yang disebut dengan kadar air basis basah. Perhitungan kadar air secara wet basis itu yaitu persen kadar air sama dengan B-C per B-A dikali 100, yang mana A-nya itu merupakan berat cawan kosong yang dinyatakan dalam gram, B itu merupakan berat cawan yang ditambah contoh awal yang dinyatakan dalam gram juga, dan C-nya ini berat cawan ditambah contoh kering yang dinyatakan dalam gram juga. Nah, sehingga ada metode kadar air yang mana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu metode pengeringan, kedua ada distilasi, ketiga ada pengujian kimiawi, dan keempat ada pengujian fisik. Nah, pada pengujian fisik ini dibagi lagi menjadi metode dielektrik, konduktivitas dan resistensi listrik, serta resonansi nuklir magnetik atau NMR. Nah, NMR itu dalam bidang fisika ini telah dikembangkan pada berbagai bidang kajian fisika, mulai dari teori hingga terapan. Nah, pada kajian fisikanya ini, partikel elementer, NMR ini digunakan untuk mengukur magnetic moment elektron, proton, serta neutron. Jadi di bidang fisika terapan ini, seperti contohnya biofisika ini, dan fisika medik, NMR ini biasanya digunakan pada studi molekul organik, protein, fotosintesis, dan magnetik.
Nah, NMR ini juga merupakan instrumen yang sangat penting untuk memperoleh informasi senyawa kimia. Gambaran hasil spektroskopi NMR ini sangat penting dalam pemantauan senyawa kimia, baik struktur senyawa kimia. Gambaran hasil spektroskopi NMR ini sangat penting dalam pemantauan senyawa kimia, baik struktur senyawa dari bahan alam yang belum diketahui, konformasi hormon peptida, maupun polimer dinamis internal. Nah, NMR ini eh, NMR ini itu merupakan alat yang dikembangkan dalam biologi struktural. Nah, kemudian dasar dari spektroskopi NMR ini absorpsi radiasi elektromagnetik dengan frekuensi radio oleh inti atom. Nah, MR ini dapat memformat gambar dengan NMR yang hasilnya bisa memberikan resolusinya itu lebih tinggi untuk struktur internalnya dengan ketebalannya yang berbeda-beda. Nah, pada instrumen nuklear magnetic resonance atau NMR ini, frekuensi medan magnet ini akan dijaga tetap konstan dan kekuatan medan magnet ini bervariasi pada rentang yang sempit. Nah, amplitudenya ini, amplitude puncak ke puncaknya ini, sinyal sampel ini dapat diperoleh dari kurva kalibrasi amplitudo yang diplot terhadap kadar air. Nah, metode ini itu bergantung pada penyerapan energi frekuensi radio oleh hidrogen dan metode ini itu tidak spesifik untuk air. Spektroskopi resonan magnetik inti atau NMR ini dia itu berkaitan dengan sifat-sifat magnetik dari inti atom tertentu, terutama inti atom hidrogen, proton, karbon, dan isotop karbon. Nah, spektroskopi NMR ini tekniknya yang sangat yang kuat sehingga mampu memberikan informasi baik tentang struktur bahan, dinamika proses yang terjadi pada dalam bahan tersebut. Nah, metode yang lebih cepat dan lebih terkini itu LC-MS dan LC-NMR. Nah, LC-MS-nya ini merupakan suatu teknik analisa kimia yang menggabungkan kemampuan pemisahan kromatografi cair dan kemampuan analisa massa dari spektroskopi massa. Nah, gabungan antara kromatografi cair dan resonansi magnetik inti ini atau LC-NMR ini potensial itu untuk memisahkan analit dan memberikan informasi kimia sekaligus. Nah, sinyal absorpsi NMR ini akan mencapai 0 bila populasi inti pada masing-masing tingkatnya ini menjadi setara. Nah, relaksasi inti ini dapat terjadi pada fenomena absorpsi ini, yang mana terdapat dua tipe relaksasinya. Yang pertama ini ada relaksasi spin-Kisi atau relaksasi longitudinal, serta relaksasi spin-spin atau relaksasi transversal. Nah, pada yang spin-Kisinya ini, inti itu akan tereksitasi dan mentransferkan energi ke inti lainnya. Nah, kemudian energi ini akan terkonservasi dalam sistem. Nah, prinsip kerjanya dari nuklear magnetic resonance. Nah, prinsipnya ini kan berdasarkan resonansi antara momen magnetik magnet inti atom yang berputar dengan proses si Larmor dengan gelombang radio yang dikenakan padanya. Sejumlah energi ini akan terabsorpsi atau teremisi apabila intinya pindah dari satu tingkat ke tingkat lain. Jadi akibat dari sifat magnetik inti yang terbit dari spinningnya, radiasi frekuensi radio terabsorpsi dalam medan magnet sehingga akan menggunakannya kurva kalibrasi. Nah, jadi penggunaan sifat magnetik ini dari inti atom itu dapat mengambil suatu energi, yang mana energinya ini itu kan akan terabsorpsi oleh inti atom. Nah, inti atom ini inti atom hidrogen yang dari molekul air, yang mana merupakan suatu ukuran dari banyaknya air yang dikandung oleh bahan tersebut, sehingga harus digunakannya kurva kalibrasi. Nah, pada ini juga ketepatan serta kecepatan dari penentuan kadar air ini itu dapat diteliti kembali komposisinya dari bahan
NMR-nya itu yang mana harus sangat diperhatikan. Nah, peranan NMR yang mana terbagi dalam industri kimia, udah gitu ada obat-obatan, makanan, dan ilmu material. Nah, pada industri kimia ini itu terdapat determinasi kandungan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon, pengukuran kandungan air atau hidrogen dalam bahan alam, contohnya itu minyak bumi, terus analisis kandungan minyak pada produk jadi dan bahan baku, contohnya lilin dan minyak, serta penentuan elastomer plasticizer yang contohnya itu polimer. Kemudian ada obat-obatan yang mana ininya itu waktu realisasi ujinya in vitro sebagai bahan perbandingan dengan hasil in vivo. Kemudian ada analisis mikrodinamis yang mana contohnya itu perubahan viskositas darah akibat penyakit dalam tubuh, kemudian ada pengukuran kecepatan difusi dan penentuan lemak. Kemudian pada industri makanan, ini ada penentuan kandungan lemak padat di dalam campuran, determinasi secara cepat lemak atau air di dalam bahan baku dan produk jadi, kemudian penentuan sisa dari dalam produk freeze dried, kecepatan difusi air dalam air makanan, kemudian mempelajari ikatan air dalam bahan makanan. Nah, dan terakhir ini ada ilmu material yang mana mempelajari kemampuan koagulasi, waktu realisasi polimer, porositas dan permeabilitas batuan dan material bangunan, serta mempelajari stabilitas emulsi. Nah, pengukuran spektrum NMR ini itu dapat dihasilkan dengan dua metode. Yang pertama itu mirip dengan cara memperolehnya spektrum optis. Dengan cara ini, sinyal absorpsi ini akan diukur pada saat frekuensi elektromagnetik yang divariasikan. Sedangkan yang kedua ini menggunakan oskilator yang mana frekuensi radio yang konstan dan memvariasikan atau sweeping medan magnet H0 secara kontinu. Nah, instrumen NMR ini dapat berupa NMR yang beresolusi tinggi atau model puncak lebar. Hanya NMR resolusi tinggilah yang dapat menguraikan struktur halus sesuai dengan puncak absorpsinya. Nah, instrumentasi dan teknik NMR ini memiliki komponen utamanya, yang mana pertama itu ada magnet, kedua itu ada generator medan magnet untuk sweeping, ketiga itu ada sumber frekuensi radio, kemudian ada detektor sinyal, perekaman, dan tempat sampel dan kelengkapan, yang mana ini merupakan gambarnya. Nah, sistem peralatan NMR ini seperti gambar yang terlihat ini, yang pada A yang ini itu merupakan kriostat dan sistem pendingin. Kemudian yang B ini yang tengah ini itu ada modulator, demodulator, dan pembangkit RF, serta ada komputer juga. Dan yang C-nya ini merupakan network analyzer. Nah, di sini juga ada perakitan probe NMR yang terdiri atas kapasitor, induktor, sampel, dan termokopal. Nah, probe NMR ini itu merupakan bagian tempat terjadinya fenomena NMR, yang mana probe ini itu dirancang untuk menjadi bagian pemberi dan penangkap sinyal pada sampel. Nah, seperti pada gambar yang di atas ini, probe itu kan tempat diletakkannya sampel yang akan diuji. Jadi probe ini itu akan disambungkan dengan pembangkit sinyal sehingga sampel itu akan menerima sinyal RF. Nah, probe ini akan dihubungkan juga dengan network analyzer yang mana dapat mendeteksi sinyal hasil resonansinya sebagai pemberi sinyal gelombang RF. Jadi probe ini akan digunakan terdiri dari rangkaian induktor, kapasitor atau LCS seperti yang gambar di atas itu. Kemudian induktor itu terbuat dari kawat tembaga. Nah, jumlah liritannya ini sebanyak 5, diameter kumparan ini 5,05 mm, dan panjang kumparannya 5,7 mm. Nah, untuk dapat memperoleh nilai induktansi dari kumparan yang dibuat, digunakan persamaan L sama dengan mu N kuadrat kali A per L. Nah, ini contoh gambar dari spektrum NMR-nya ini.
pada suhu ininya frekuensinya. Nah, kelebihan dari NMR ini yang pertama itu waktu pengukurannya cepat, yang mana membutuhkan hanya 1 menit, kemudian itu akurat, tidak merusak bahan, dan untuk sebagian besar makanan itu lebih cepat daripada teknik pengeringan, kemudian standar dikalibrasi, dan dapat disimpan dalam tabung kaca, sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang selama periode tertentu. Kemudian perbedaan waktu relaksasi itu antara air bebas dan terikat itu telah digunakan dalam NMR untuk menentukan jumlah relatif dari 2 jenis air dan mobilitas air dalam berbagai makanan. Nah, sehingga juga ada kekurangannya, yang mana hasil dari analisa kualitatif ini dan kuantitatifnya dari spektrum NMR ini lebih banyak dilakukan pada sampel organik. Nah, kemudian instrumen yang digunakan ini biasanya mahal dan prinsip atau pengerjaannya ini cukup rumit, sehingga membutuhkan kurva kalibrasi yang terpisah untuk tiap bahan pangannya. Nah, dan juga sulit diterapkan pada bahan yang mengandung lemak dan minyak yang tinggi. Nah, sekian, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.